Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Cinta pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kandas. Siapa sejatinya wanita yang membuat Rasulullah begitu mencintainya itu? Dialah Fakhita binti Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Dia merupakan seorang perempuan keturunan Bani Hashim, putri paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah kakak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ayahnya bernama Abu Thalib, sedangkan ibunya Fatimah binti Asad. Lamaran Rasul pertama terjadi pada saat beliau belum menjadi Rasul. Abu Thalib sudah punya rencana lain untuk putrinya itu. Hubairah dari kabilah Bani Mahjum sudah lebih dahulu melamar Fakhita. Pria itu masih berkerabat dengan Abu Thalib dari garis ibu. Dia juga dikenal karena kekayaannya dan kepandaiannya bersyair. Saat itu Bani Mahjum berkembang cukup pesat, sedangkan Bani Hashim yakni kabilah Abu Thalib dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cenderung berkurang peranannya. Seperti diketahui, masyarakat Arab sangat memandang penting kabilah yang besar dengan jumlah anak laki-laki, sebab dari sanalah dapat diukur seberapa besar peranan suatu kabilah. Abu Thalib beralasan pada keponakannya itu bahwa dahulu Bani Mahjum telah mengawinkan gadis-gadisnya kepada Bani Hashim. Orang yang telah bermurah hati harus dibalas dengan sikap serupa, kata Abu Thalib. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengartikan kata-kata sang paman sebagai sopan santun bahwa dirinya dinilai belum waktunya menikah. Bagaimanapun beliau menerima keputusan pamannya itu. Dari hasil pernikahannya dengan Hubairah bin Amr al-Mahjumi al-Quraisy, Fakhita memiliki 4 orang anak, di antaranya Amr, Ja'dah, Hani dan Yusuf. Hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Thalib masih sangat erat. Sejak kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatim piatu. Ayah Abu Thalib yaitu Abdul Muthalib kemudian mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya. Abdul Muthalib sempat berwasiat kepada Abu Thalib agar merawat cucunya itu sepeninggalan dirinya. Selanjutnya Abu Thalib mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dalam keadaan miskin dan banyak anak. Kasih sayang dan perlindungan Abu Thalib tidak berkurang sedikit pun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai risalah kenabian datang. Karena Fakhita bukan jodoh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menemukan sosok perempuan yang menjadi cinta sejatinya, bahkan menjadi istri pertamanya dan mendampingi dakwah beliau. Dia adalah Siti Khadijah, seorang wanita cantik yang terhormat sekaligus kaya raya. Siti Khadijah adalah jodoh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ditakdirkan tidak berjodoh dengan Fakhita. Sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab Al-Ishobah, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul,
dan terjadi peristiwa Fathu Mekah. Banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Suami Pahita tidak mau ikut masuk Islam, tidak mau bersahadat. Bahkan Hubairah melarikan diri keluar dari Mekah. Hubairah bin Amr al-Mahjumi kabur ke Yaman tanpa memeluk Islam. Hingga meninggal, dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia juga melupakan begitu saja anak dan istrinya di Najran. Sepeninggal sang suami, Pahita merawat dan mendidik anak-anaknya seorang diri. Karena itu Rasulullah berniat meminangnya sebagai istri agar anak-anaknya memiliki seorang ayah. Pinangan Rasulullah SAW pun dimaksudkan untuk menghibur Pahita, karena di sisi usia Pahita juga sudah mulai menua. Namun Pahita menolak secara halus dengan menjawab, "Wahai Rasulullah, saya mencintaimu melebihi mata dan telingaku. Akan tetapi, bukankah hak seorang suami itu besar? Saya khawatir jika saya menerima engkau sebagai suami, perhatian saya terhadap diri saya dan anak-anak akan terabaikan. Namun apabila saya lebih mementingkan anak-anak saya khawatir tidak bisa memenuhi hak-hak baginda Rasul sebagai suami." Begitu jawaban diplomatis Pahita ketika menolak lamaran kedua Rasulullah. Pahita menolak cinta Rasulullah untuk yang kedua kalinya karena ia lebih memilih anak-anaknya daripada menelantarkan suaminya. Rasulullah pun mengerti dan mengurungkan niatnya. Namun beliau SAW menyanjung Pahita dengan sebutan, "Sebaik-baik perempuan yang menanggung unta adalah yang paling sayang kepada anak-anaknya yang masih kecil dan yang paling bisa menjaga harta suaminya." Makna dari yang paling sayang terhadap anak-anaknya adalah seorang ibu yang menyayangi anak-anak dan merawat mereka, mendidik dan tidak lagi menikah sepeninggal suaminya. Sementara makna dan yang paling bisa menjaga harta suaminya adalah seorang istri yang mampu menjaga, mengatur dan menjaga amanat suami. Itulah kisah tentang cinta pertama Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.